Oke guys, balik lagi channel Lamayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ya, gue udah kedatangan tamu spesial lagi nih guys. Setelah gue libur ke beberapa benua. Wah, berapa benua? Bukan lagi liburannya ya. Hari ini gue udah ditemani sama Kak Jaya. Jadi Kak Jaya ini banyak bener ceritanya di dunia WO ya. Betul. WO atau EO? WO dong. Kalau ya. WO kan wedding organizer, Ya. kalau IO kan event organizer. Oke, jadi Kak Jaya bakal cerita ke kita semua nih ya tentang dunia per-WO-an di masa pandemi nih. Wah, gimana keseruannya? Tetap di channel Lamayu. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gue biar gue makin semangat ngedatengin tamu-tamu kece ya. Oke, kita langsung sambut aja nih. Halo Kak Jaya. Halo. Oke, kayaknya semangat banget. Ceria hari ini. Harus ceria dong, harus semangat dong kayak Oke. Hey. Gimana kabarnya di masa pandemi ini? Masih sering beraktivitas nggak sih? Video ini dipersembahkan oleh Gops Kopi, kopi nikmat asli Lampung Barat. Kalau dibilang beraktivitas masih dong. Masih Kita kan dong, harus tetap masih. produktif, nggak boleh. Kalau kadang orang Lampung si pedom, mengan, pedom, mengan, ya enggak dong. Kita Pedom tetap- mengan berak. Nanti agak disensor ya, gitu kan. Jadi kita masih tetap produktif, kayak Sabtu Minggu Ya. masih ada wedding segala Masih macam, wedding. tetap dong kita harus ada. Tapi bedanya di pandemi sekarang yaitu lebih protokol kesehatan lebih benar-benar gitu. Setiap wedding, setiap acara semuanya ingin masuk ke dalam acara wedding harus cek suhu badan dulu Lebih gitu ribet, kan. Lebih ribet, betul banget. Kalau zaman dulu kan sebelum ada corona ya, belum ada corona, masuk aja nih tamu kan, Santai, ya. santai solo udah cantik gitu Perut kan, lapar. perut lapar langsung makan gitu. Kalau sekarang kan enggak, kita mau masuk area wedding harus cek suhu badan dulu. 37,5 ataupun di bawah Wah. itu boleh masuk, Oh, boleh masuk. masuk. Tapi kalau di atas 37,5 mohon maaf ini mah boleh masuk. Dan kalau yang dari luar Bandar Lampung ataupun dari luar Lampung harus menunjukkan tanda bukti kita swab ataupun antigen gitu kan. Kita kan mau sehat-sehat aja, gue mau sehat aja boy. Habis WO gua positif COVID kan emong kan. Anjir banget sih. Ya kita harus sehat dong, harus safety gitu kan. Jadi jangan Jadi cek suhu. yang tadinya lapar udah kayaknya udah nggak lapar duluan itu. Ya karena banyak apa ya, banyak kemauannya tuh kayak ya memang udah harusnya dicek suhu dan lain-lain. Betul sih, ya. dong, kita harus protektif safety banget, banget ya. harus safety banget sekarang. Kita nggak boleh yang sembarangan. Masuk mau cuci tangan terus disemprot sanitizer boleh. Kalau mau cuci tangan silakan cuci tangan. Nanti kita semprot kembali. Tapi pernah nggak sih kecolongan kayak apa? Kita kan udah semaksimal mungkin nih prokes betul. nih. Tiba-tiba ada yang masuk dia nggak mau prokes. Enggak dong. Alhamdulillah sejauh ini ada yang pernah. Hmm. Tapi kita sebagai WO yang ramah, yang baik hati tapi tegas. Lo bingung nggak sih udah baik hati tapi tegas gitu kan? Bingung pasti lo gitu kan. Jadi kita pokoknya yang misalkan nggak pakai masker kita bakal tegur, mohon maaf bapak pakai masker nih ya pak gitu. Jadi kita ingatkan selalu kita memang cerewet sih demi untuk kesehatan, demi untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain gitu kan. Nanti marah nggak ya? Marah udah biasa. Pernah gua nih ya lagi ngomong nih, bapak mohon maaf pakai maskernya. Yang apa sih kamu ini nyuruh saya? Ngegas dong gitu kan. Ya, Lu tanggap. enggak ada. Gila ribut nanti kita. Enggak juga gitu. Jadi kita benar-benar kayak mohon maaf bapak di sini wajib pakai masker pak gitu kan. Wajib pakai masker. Jadi mohon maaf bapak sebelumnya pakai masker. Ya walaupun dengan rasa jengkel dia pakai masker kan berarti kan sudah tugas kita. Kita memang welcome gitu. Kita memang ramah gitu kan karena udah tugasnya WO menservis dengan baik, menjual jasa yang baik kepada klien tercinta gitu kan. Kalau kitanya apa ya? Kalau kitanya nggak ramah mungkin males juga orang pakai WO kita ya. Iya betul banget. Oke, berarti ini ya apa ya? Kita dituntut buat ramah juga. Padahal kita sebel mungkin ya. Sebel sih sebel. Ada kejadian teman gua lah ya, WO gua gitu kan, rekan WO sama-sama WO. Karena dibilangin bapak mohon maaf. Kadang kan kita kalau akad nih, udah meja akad, depannya ini kan ada
kameramen sih, cukup Iya. di sini ataupun video kan kameramen di depan ya. Ini di belakang loh, di belakang pengantin kan ganggu gitu kan, ganggu kameramen lagi shoot foto kan. Dia pernah kita omongin, Bapak mohon maaf jangan di belakang pengantin, di sana sudah disediakan tempat ngambil foto atau video gitu. Ngoceh ya? Ngoceh, kenapa foto saya? Saya ini warganya, saya ini keluarganya, saya ini sepupunya, bla bla bla. Anjir, Manek, anjir nih. Tapi kita benar-benar, ya mohon maaf Bapak, mengganggu fotonya Pak, nanti jelek. Diikutin sama kita masih sekali, 2 kali, masih diomong ketiga kali kita omongin terus sampai dia bosan. Hasil dia pindah gitu kan. Nggak boleh langsung digocol, lagi ditojok, nggak boleh dong. Iya. Sabar. Saya ini nggak bisa sabar, pantai malahnya nanti. Nggak boleh Pak, kita sabar banget. Walaupun dongkol ya Pak ya, tapi kan udah kerjaan gitu. Sabar banget, ikhlas banget kok. Apa ya? Jadi lo harus apa ya? Bisa dibilang vaksmel kan kemarin. Tanyain. Mas cewek ini laki bukan sih? Peres sedikit lah ya, Iya, gitu kan. Walaupun kita jengkel gitu kan, tapi ya Bapak, baik terima kasih. Namanya kita jualan jasa ya. Iya betul, kita harus benar-benar kayak menservis, nggak boleh dong kita rasa jengkel aja kesel kita ditunjukkan kepalanya, itu nggak boleh. Tapi pernah nggak sih kejadian kayak gini? Lo udah baik banget nih. Udah menservis tamu undangan itu sebagus mungkin lah ya. Betul. Dia ternyata ngeyel banget. Ada nggak yang nggak sabar langsung bawa tamu gitu? Pernah nggak? Nggak pernah, mohon maaf. Nggak pernah dong. Bangku hantam di situ kita dong, nama WO-nya rusak. Tapi pernah ada yang kepancing nggak sih? Mustahil dong nggak kepancing. Ada, tapi kita tahan. Nggak boleh, mohon maaf. Kalau kamu mau bantu hantam di belakang aja. Kalau rangkaian acara mohon maaf nggak bisa. Karena ini menaruhkan nama Baik, baik ya. WO kita dong, nama vendor-vendor kita. Kita benar-benar sabar ya Allah, astagfirullah. Gitu kan, rasanya pengen gitu kan, kesel gitu kan. Bapak ini ngapain sih gitu kan, ya Allah, kesel banget, cepet sih pulang gitu rasanya. Ngapain sih kayak ngerusak suasana Ramadan kita nggak sih gitu sih. Ini nih bikin apa ya? Bikin greget ya. Bikin greget. Terus gue misalkan kalau gue cewek gitu ngelihat laki-laki yang lagi kayak sama orang jadi WO gitu kan, kamu sabar banget tuh kan. Gue akhirnya ketipu. Laki-laki ini sabar ya. Gue jadi jatuh cinta. Ya nggak gitu lagi loh. Oh, jatuh cinta gitu, beda konsep berarti boy ini kan. Adik-adik. Iya kan, karena kalian sabar gitu kan. Kalian sabar ngadepin tamu-tamu yang jengkel gitu. Nah, akhirnya membuat para akhwat-akhwat ini jadi jatuh cinta ini. Bisa dibilang kepincut. Tapi gokil sih, gokil. Kalian harus menutupi rasa jengkel kalian dengan keprofesionalan kalian ya. Harus dong, gitu. Menjunjung tinggi profesionalnya. Iya. Nah, sebelum kita masuk acaranya lebih dalam, kita minum dulu dong. Gua udah sediain lo kopi Gops nih. Wow, katanya kopi Gops ini yang enak banget ya katanya. Ini asli dari Lu asli Lampung Barat. Lampung Barat itu Nah, Pak, ya. kita cicip dulu ya. Walaupun gua nggak doyan kopi nih ya, Han. Demi lo, walaupun Lampung gua sakit apa, Gops ini katanya sih walaupun orang Aman. minum kopi aman ya, untuk Lampung gua aman ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Ahmad ya. Salah. Ngeprank malaikat. Jadi Gops itu adalah perusahaan yang menyediakan kopi-kopi bubuk. Bukan kopi bubuk ya, dia kopi bean. Jadi mensuplai ke semua toko-toko yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Gops ini udah masuk ke beberapa kota di Indonesia. Jadi teman-teman yang mau punya usaha kopi, bingung nyari kopinya, nah Gops menyediakan kopi, bisa kalian retail dan bisa kalian ganti brandnya. Nah, itu Gops keren banget tuh. Langsung boleh aja ya. kunjungin Instagramnya di gopskopi.id ya. Oke, lanjut lah ya. Lanjut ya. Jaya. Kalau ngomongin Jaya ini adalah gua ngeliat dari gua sudut pandang ya. Kalau lu adalah seorang MC, terus lu juga kalau ngeliat flashbacknya ke belakang, lu pernah jadi paskibraka, bener? Paskibra sih sebenarnya Pak. Kalau untuk paskibraka, ya Allah Pak, gue ini bocel loh. Oh, beda. Paskibra sama paskibraka. Kalau paskibraka itu adalah petugas pengibar bendera pasukan pusaka bendera. Kalau gue kan paskibra Kota Bandar Lampung. Jadi paskibra Kota Bandar Lampung aja gitu. Berarti benar lu pernah jadi paskibra. Betul banget.
Kan beda tuh dunia paskibra kan kayaknya macho banget gitu kan. Nah lo sekarang jadi dunia MC gitu yang lo harus bener-bener menguasai kayak dari segi bahasanya gitu, terus language tubuhnya kan harus kayak mana ya? Iya. Gitu kan beda banget sama paskibra. Beda. Nah kalau ngomongin begitu tuh, lo sesuai passion lo gak sih gitu? Kayaknya beda lah. Beda dong pasti ya. Kalau dibilang sesuai passion, memang passion gua gitu. Karena diri gua adalah suka kebebasan gitu kan. Dia nggak mau kita terkengkang lah gitu. Kalau di paskib dulu kan benar-benar teratur top banget sih. Kita memang teratur gitu kan. Time waktunya memang masih ke bawah banget. Sekarang menghargai waktu banget gitu kan, masih ke bawah kayak di paskib gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang kenapa beda banget di paskib? Karena kita nggak mau dong di zona itu aja, kita mencari zona yang beda gitu kan dari SMA gitu. Kita mau punya cerita, nggak mungkin dong kalau gue ceritanya satu jalur, gue di paskib, gue ngambilnya nggak di MC, tapi ngambilnya jadi polisi, jadi tentara gitu. Nanti kalau jadi polisi jadi tentara ada juga gue yang MC gitu kan. Tapi kalau ini beda, memang background dari SMA gue paskib, lari ke kuliah, gue jadi MC, jadi penari, jadi WO gitu kan. Nah benar-benar gue harus lentur banget gitu kan. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa gitu kan. Lo belajar sendiri, why gitu, why lo kenapa milih dunia per-MC-an? Kan masih banyak kayak yang lain lah gitu. Kenapa lo harus milih MC dan lo harus ya kayak apa ya, lembut-lembut gitu deh. Kenapa tuh? Sebenarnya dibilang lembut enggak ya, karena language aja sih kayak gitu kan, kayak pembawaan gitu kan. Sebenarnya kenapa sih gue milih MC gitu kan? Yang pertama MC tuh nggak terikat cuy, kita mau ngejok kapan aja bisa ya nggak sih? Ya kan Senin sampai Jumat kita ke kantor kerja produktif, Sabtu Minggu biar kita nggak makan tidur kita produktif kerja Sabtu Minggu demi cuan boy, masih muda ya nggak ada cuan ya gitu kan. Jadi kenapa sih jadi MC? Karena enak. Karena nggak ada yang nuntut modal bacot doang. Sebenarnya ada nuntut klien kita gitu kan, ada apalagi yang kita MC-nya suruh non formal. Sumpah gitu bener-bener gue memang buang jiwa gue yang pasti itu gue buang bener-bener. Yang gue pernah jadi MC non formal, ini panggung, ini bawahnya gue lompat, gue nggak pakai tangga dong, pecicilan lompat. Itu kalau yang non formal. Jadi memang dia minta MC-nya non formal supaya menghibur gitu kan. Gue mau nggak mau kan, mikir udahlah gua buang bukan kemaluan itu ya, beda pada gitu kan, kemaluan yang ada gue yang dulu paskib ini gitu kan. Enggak, ini gua buang, jadi gua pecicilan gitu, brutal sampai sih lompat gitu kan. Misalkan nanti ada yang lewat, cie bapak gede anak gitu kan, bener-bener kayak benar-benar bukan gua gitu loh, tapi gua seneng gitu loh, karena by yourself, jadilah diri lo sendiri gitu loh. Untuk apa sih gua niru orang, untuk niru yang untuk jadi Korea dan Cina, tapi gua ini dalam diri gua nggak cocok bener kan. Jadilah diri gua, makanya gua milih MC, milih WO, milih penari gitu kan, karena enak. Sesuai diri gue. Kesusahannya nih ngomong-ngomong soal MC. Kan tadi gue denger ada MC yang formal sama MC non formal. Nah kesusahannya itu apa sih? Kalau untuk kesusahannya lebih susah non formal Pak. Kenapa lebih susah non formal? Kalau kliennya mintanya itu harus pecah, suasananya harus heboh, lo pikir dong dengan 1000 cara gitu. Apalagi kayak lo gitu kan, gak pernah jebret tiba-tiba lo suruh MC, kamu MC ya non formal, gimana suasana ini pecah, heboh, nggak garing gitu kan, bingung nggak sih gitu kan. Alhasil gue jadi bebincungan gitu, gitu kan, bener-bener kayak demi cuan gitu nggak sih, harga diri ya udah gitu kan. Apa kabar gitu, gede gede gitu kan. Tapi itu kalau yang non formal. Iya, non formal kalau kita memang pecah banget. Tapi kalau gua sih, kalau nggak tahu MC yang lain, karena setiap MC memiliki background yang berbeda-beda. Misalkan ada yang jaim, nah kalau yang jaim itu susah nggak sih? Kalau yang untuk jaim biasanya MC wedding sih Pak, benar-benar tersusun terapi, pembukaan, assalamualaikum segala macam, begitu kita persilakan sambutan, ada seserahan, nanti kita undang pengunjung, itu memang benar-benar formal banget, pokoknya kita harus formal. Kita nggak di formalnya nggak ada malah, ada nggak di formalnya kayak misalkan
kita nanya pengantin calon mempelai pergiannya nih, Iya. kayak datang ya. Gimana bang perasaannya gitu kan, deg-degan kan nih gitu kan, pasti nggak bisa tidur dong semalam gitu, begadangan ya mikirin ini gitu. Hanya sekedar selingan aja supaya tidak mempelai prianya tidak tegang sih, itu aja. Sisanya ya formal, apalagi kita dituntut untuk syahdu seperti untuk sungkeman. Iya. Itu banget kan? pening, tapi kita harus belajar. Misalkan contohnya, mama hari ini aku bersimpuh di hadapanmu mah gitu kan, seperti itulah pokoknya. Benar-benar kita aja yang bisa meneteskan air mata gitu, walaupun kita masih aneh banget loh, pasti nggak suka gitu, tapi kita udah menuntut suatu pekerjaan kita ya seperti itu. Apalagi lagunya lagu yang sedih gitu, nah kan masuk banget kan, itu benar-benar gua harus jadi seperti itu gitu kan. Dibilang beda-beda, tapi kita memiliki suatu pekerjaan apapun itu jangan dibawa beban, tapi pekerjaan kita cintai dan kita bawa enjoy, happy, bahkan susah kok beres gitu kan. Bapaknya Oke, menarik juga ya dunia per-MC-an ini ya. Dunia per-MC-an, per-WO-an, penarian itu enak banget sumpah, santuy kerjanya, enak. Apalagi WO ya, kita jasa, itu yang kita jual hanya jasa loh Pak. WO itu sebenarnya. Tapi kenapa WO itu penting perannya? Karena banget peran-perannya penting. Kita harus komunikasi dengan vendor, vendor dekor, mua, catering, kita harus menghubungi, gitu kan. Harus menservis dengan baik, gitu kan. Apalagi misalkan pengantinnya di WO itu, panitia sama WO beda loh. Kadang orang perdesaan membahas, WO ada kok panitia, no, beda banget. Karena WO akan kita pandu untuk pemilihan vendor, pemilihan dari servisnya itu udah beda servisnya gitu kan, karena kita benar-benar full jasa kita jual gitu kan. Sampai pemilihan klien, pemilihan vendor, dekorasi, make up, sampai souvenir pun, undangan pun kita temenin, seserahan pun kita temenin. Jadi, gitu kan. Sedetail itu Pak. Gua belum nikah sampai apal sekarang apa yang gua harus rancang gitu kan. Souvenir harus kita ambilin, Mbak souvenirnya udah belum? Oh iya aku lupa Mas, belum kepikiran. Oh souvenir ini aja gitu. Nah kan sedetail ini nih. Kalau nyewa WO itu range-nya mahal nggak sih? Murah sih Pak sebenarnya, dibandingkan untuk hari spesial kita mendingan keluar duit lebih nggak sih dibandingkan acara bubar. Apalagi di era pandemi seperti ini gitu kan, range-nya itu kita dari harga 6.500.000 sampai 8 juta tuh gitu. Tapi enak, kita beres ada Pak. konsul juga. Iya, konsultasi. Ada MC-nya udah include sama kita gitu kan. MC sudah ikut kita rundown, udah kita siapkan. Udah pokoknya si mempelai tinggal terima beres. Iya, terima beres lah pokoknya. Tapi bukan terima beres vendor udah kita bayarin ya. Enggak, gitu kan. Beda konsepnya, beda konsep itu. Konsultasi gitu kan, konsultasi. Make up artist juga. Make up artist belum terinclude dengan harga 6.500.000. Maksudnya dicariin juga. Iya, kita cariin. Kak ini loh Kak yang bagus, recommended gitu kan. Ada sih mua yang sehari ngambil 5, ngambil 10. Ada kan klien yang tidak mau seperti itu. Yang gitu. mau eksklusif lah ya. Eksklusif yang sehari, satu hari ada. Nanti kita arahkan, gak usah nyebut merek. Mua Lampung banyak boy, sampai lupa gua kan gak usah sebutin. Jadi benar-benar kita beda antara WO dengan antara panitia rumah tuh beda banget. Kadang kan yang di perdesaan itu mereka kurang paham banget. Karena mumpung gue nih sekalian edukasi gitu kan, cocok banget kan. Jadi perannya penting banget dari random acara, dari servis, bahkan pendamping pengantin pun kita siapkan, kita ada. Dia mau makan kita ambilin gitu kan. Mbak udah minum makan belum? Misalkan dia pening, palanya mual, muntah, sampai kantong plastik aja kita siapin, muntah di situ. Coba kalau nggak ada WO panitia, numpangin baju kan, hancur kan, alamat baju vendor, baju muanya rusak gitu kan. Tapi kalau sama WO benar-benar betah. Berarti bisa dibilang worth it banget. Worth it kalau untuk sekarang, apalagi untuk proses sekarang. Kalau kita nggak pakai WO, kayak kita tuan rumah sendiri, lo harus nyiapin sanitizer, lo nyiapin sarung tangan angkat, lo nyiapin face shield, lo nyiapin masker untuk tamu. Gampang saya, kalau untuk di WO itu semuanya disiapin. Sanitizer udah kita siapin, masker untuk tamu kita siapkan, sarung tangan untuk akad sudah kita siapkan, face shield udah kita siapkan. Tuh, orang apa lagi? Lebih nikmat lah ya. Iya, lebih nikmat. Di hari spesial gitu. Banget. Terasa apa ya?
mengurangi sedikit beban gitu ya. Jadi nanti kita pun yang nelpon penghulu loh. Kita, Bapak mohon maaf besok Bapak bertugas di ini ya Pak, dengan seperti ini alamat seperti ini jam sekian. Paginya kita follow up lagi, kita telepon Bapak mohon maaf jangan lupa ya ini bertugas seperti ini. Jam 8 itu benar-benar kita servis. Coba kalau nggak pakai WO, siapa yang mau nelpon? Udah telepon belum? Udah. Padahal belum. Itu ya kebiasaan gitu. Kadang-kadang petugas sambutan masih mandi, masih mana acara mulai nggak bisa gitu. Masih main burung. Dikeplek kan. Aduh. Oke. Nah, berarti dengan harga segitu kita udah dapat worth it banget, servisannya oke. Jadi teman-teman yang belum teredukasi tentang dunia per-WO-an, ya wajib juga ya nyari tahu ya. Betul, ternyata WO itu nggak seaneh yang kita pikir. Ya betul. Kadang apa sih tugas WO untuk apa gunanya gitu? Memang kalau pemikiran awam nggak ngerti gitu. Tapi nah itulah tugas kita WO, mengedukasi. Apalagi setelah sekarang banyak banget perbedaan. Kalau dulu kan kita memang boleh berjoget segala macam, kita nggak boleh sekarang. Kalau dulu kan open mic banget ya, untuk keluarga, untuk tamu undangannya ini. Sekarang khususnya untuk di Kota Bandar Lampung tidak boleh gitu kan, hanya untuk penyanyi aja, memutus rantai gitu kan. Nggak boleh dong, kita nggak mungkin kan kita lagi obat-obat tiba-tiba hari itu kita langsung naik zona. Sekarang kan Bandar Lampung alhamdulillah zona kuning gitu kan, jadi bisa memberikan peluang. Tiba-tiba dari hari itu kita sehari mengadakan pesta, tiba-tiba jebret jadi zona merah, kan pemerintah kuning juga kan. Hancur boy dunia pengusaha wedding ini. Mau makan apa boy? Makanya kita memang benar-benar mengedukasi. Jadi satgas lah diri kita sendiri dan satgas untuk orang lain gitu. Makanan pun untuk sekarang hampers. Oh, jadi nggak makan di tempat? Nggak makan di tempat. Gua kemarin kaget cuy. Bener kan? Gua diundang di Bagas Raya. Oke, kesana gua. Gua kira, oh ini udah pasti lo mikir nih, gila ada pondokan Bagas Raya dong, banyak makanan. Tahu aja gua makan kan. Semua lo makan gitu kan, kalau bisa dibawa pulang masukin semua ya. Ngamplop. Oh ya Allah, maruk apa doyan itu bapaknya ini gitu kan. Kemarin lo kok nggak ada yang makan dalam hati gua. Cuman kayak gitu. Iya. Jadi kita masuk cek suhu segala macam. Dulu mah nulis buku tamu sendiri ya. Sekarang mohon maaf ditulisin. Tinggal nyebut nama, nyebut alamat, paraf kita sendiri, udah tinggal masuk. Masuk jalur saliman, namaste aja, tidak boleh berjabat tangan, boleh tidak boleh. Nggak boleh. Kita harus namaste aja, bersaliman. Langsung ambil nasi kata, langsung pulang. Nah, gua kemarin dapat hampers. Lo hampers ini apa dalam hati gua? Oh, nasi kotak. Nasi kotak. Iya. Nama lain nama sedusun ini. Oh, ternyata udah berubah ya. Berubah. Kalau untuk di Bandar Lampung kita pakai hampers untuk sementara ini ya. Tapi kalau kita zonanya sudah aman, kita akan kembali seperti awal gitu kan. Masyarakat Lampung harap bersabar gitu karena kita nggak mau juga kan kita maksimal 2 tahun aja kita betah loh corona. Masa untuk waktu beberapa minggu nggak betah gitu sih. Untuk demi orang sekarang sudah kebelet nikah semua loh. Udah dong, pengen kawin gitu kan. Nggak mau kawin yang non halal, makanya mau halal semua gitu. Semuanya menikah. Makanya setelah PPKM level 3 itu udah banyak tuh. Banyak banget gitu kan, alhamdulillah. Wah, udah apa ya, udah alhamdulillah mereka ada waktunya kan. Mungkin ada yang udah nikah tapi resepsinya baru sekarang. Itu banyak juga. Banyak. Tapi kita memang benar-benar kayak WO-nya dibilang cerewet gitu kan. Tapi yang dibutuhin lah itu. Bagus dong. Banget, karena untuk memutus rantai. Kalau dulu zaman kita kan ada pondokan, lo tahu sih, warga Sumatera, warga Provinsi Lampung, katanya Bandar Lampung. Pasti yang diincar pondokan dulu kan? Oh iya. Nah, habis satu pondokan bisa 50 orang lebih. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu yang teridentifikasi COVID itu siapa, kita nggak tahu. Tiba-tiba bersentuh tangan, tiba-tiba dia lupa pakai masker, makan di situ. Asim, bersin. Nah, modar. Sampai besok, kok gue nggak ada rasa ya? Astagfirullahaladzim, kepesaan kemarin gue lupa. Nah, kan kita nggak mau banget. Kita harus sehat, harus safety. Keluarga, kru WO, vendor-vendor lain, semuanya intinya dalam pesta itu kita maunya sehat, nggak mau safety. Makanya gue bilang tadi, pokoknya yang dari luar Bandar Lampung aja ataupun dari luar Lampung deh, yang
tamu undangan itu harus menunjukkan tes antigen ataupun rapid gitu kan. Nggak boleh sembarangan sekarang. Jadi Pak. misalkan kalau nggak ada walaupun lu keluarga pulang. Mohon maaf, nanti aja Bapak nunggu aja di acara di rumah. Jadi benar-benar nggak bisa Pak. Misalnya di gedung nih Pak, kita udah sepakat sama keluarga yang luar dari Bandar Lampung, luar Lampung itu masuk ke dalam pesta itu harus antigen, ditujukan antigen gitu kan. Kalau dari luar Bandar Lampung vaksin kan aman gitu kan. Walaupun sudah vaksin juga jangan lupa prokes, tetap prokes, tetap nggak boleh lalai. Nggak boleh lalai lah. Ini mohon maaf, gue nggak pakai masker. Kalau udah make up nanti bercanda make up gitu kan. Nah. Kalau dari segi usahanya nih ya, nah WO nih, khususnya WO nih kan di masa pandemi kosong banget. Iya. Nggak ada yang nikah dibesar-besarkan. Ada juga nikah secara biasa. Akad doang. Apalagi PPKM kemarin ya lo sedih banget. Menangis nggak sih Dedek Kantong itu? Nangis banget. Kesel emosi Dede bang. Gimana ya? Nikah di penghulu doang. Dibatasi 5 orang, pengantin 2, bapak ibu 2, 6 orang sama 10 orang sama tugas-tugas. Sedih banget sih, ngapain pakai WO gitu kan. Jadi WO benar-benar yang kemarin PPKM dari level 1 ke level 3 kosong banget. Kita kan gue nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Alhamdulillah kebaikan kebijakan pemerintah sekarang gitu kan, pemerintah wali kota Bunda Eva tercinta gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, kita diberikan peluangan, tapi jangan lupa prokes tetap gitu dong. Kita mau sehat, kita mau safety. Bunda Eva tuh nggak bosan-bosan mengingatkan kita, sampai di pinggir jalan aja kita udah omongin. Kalau di lampu merah kan diomongin gitu. Kita mau sehat, kita mau nikah, terus yang terpenting kita mau kawin. Betul. Beda. Jadi selama PPKM kemarin kosong banget Pak. Alhamdulillah sekarang ada masuk gitu. Mendingan pandemi kemarin nggak sih? Yang pandemi itu apa lupa gue sebelum PPKM apa sebutannya? PSBB ya. Nah, mendingan PSBB. Masih ada yang masuk. PSBB masih ada masuk. Akad di rumah gitu. Tapi masih pakai WO. 30 orang masih pakai WO. Akad di gedung ataupun di akad di hotel masih pakai WO. Masih ada lah 1-2. Tapi sumpah PPKM kosong. Ya Allah, mau main kemana-mana, kafe tutup jam 5. Percuma nggak sih keluar, gue baru duduk pulang. Ngapain gitu kan? Bener-bener PPKM untuk pengusaha wedding, pengusaha di dunia wedding benar-benar kejepit merosot banget gitu. Makanya untuk sekarang untuk warga Lampung kita sama-sama bekerja sama deh. Bekerja sama please supaya dunia wedding ini nggak ditutup gitu. Ikuti kata pemerintah, patuhin aja loh. Untuk berapa minggu lo bisa 2 tahun aja kita bisa bertahan COVID, masa untuk beberapa minggu kita nggak bisa gitu. Yang penting kita keluar dulu deh. Kita keluar dari zona-zona merah ini. Ya bertahap sih buahnya ya Pak ya. Ketika kita udah bisa keluar gitu ya semua kalangan mungkin tertolong mungkin ada yang memang kesehariannya di luar gitu, kerjaannya bisa udah mulai beraktivitas kembali gitu ya. Nah kalau sekarang kan bingung nih mau ngapain banget. Tapi alhamdulillah sekarang sih ada pelonggaran walaupun kita makan tidak boleh di tempat, harus pakai hampers cuma 20 menit. Bahkan nggak sampai 20 menit nggak sih Pak, 5 menit aja nggak sih masuk saliman keluar udah kasih amplop gitu kan. Bahkan kita nggak boleh prasmanan, kita boleh pakai musik, tapi kita tidak boleh menyumbangkan lagu gitu kan. Gatel nggak boleh. Musik kalau dulu kan zaman wedding kita bisa mau mere, bisa tiktok kan, sekarang ini nggak bisa. Dulu bisa kita lempar bunga gitu, sekarang nggak bisa. Iya udah berubah ya. Berubah banget. Sebenarnya kalau WO dibilang kangen dengan wedding dulu, ya kangen gitu kan. Yang ada mau mere segala macam, lempar bunga, susuran-susuran, saweran gitu memang dilarang. Tapi ya kita harus menyikapi situasi seperti ini. Nggak mungkin, gua nggak mau wedding ditutup lagi. Pencarian dari mana boy? Nyari pekerjaan aja susah, wedding juga ditutup. Mau makan apa Dede ini kan? Tolong dong om ganteng.
Apa deh? Sugar daddy jatuhnya ya. Aduh. Seru ya, seru. Ternyata banyak kisah yang akhirnya terungkap lah ya. Betul banget. Oke. Nah, lo nih. Kalau WO ini punya izinnya nggak sih? Ada dong, alhamdulillah kita udah ada izin. Oh, memang berarti udah boleh apa ya? Udah ada izin apa sih namanya? Kalau WO itu apa namanya? Ya, ini izin apa nih? Izin Kayak usaha apa izin gimana? usaha. Izin usaha semua WO alhamdulillah ada Ada. pastinya. Izin. Ada dari notaris Iya. dari apa Oh, pasti notaris ada. itu. Ada dong, itu kan sama aja kan WO kan usaha. Iya benar. Iya kan, mitra usaha gitu kan. Kalau udah ada notaris segala macam kan aman. Berarti kan bukan WO yang abal-abal, bukan yang WO teman kumpul ya buat WO Iya, ya, gitu. betul. WO gua alhamdulillah memang Benar-benar apa ya, sedetail itulah. sebentar aman pokoknya. Aman, sejahtera, sentosa. Jadi lo mau pakai juga lebih nikmat lah ya. Iya Karena dong. udah legalitasnya Iya, udah jelas ya. legalitasnya sudah jelas, sudah aman gitu, sudah bergaransi nggak sih, jadi segel Oke. Nah, gua mau flashback deh ya. Gua mau flashback lu sebelum jadi WO terus lu belum jadi MC. Nah, lu dulunya seorang apa sih? aduh masa kuliah apa masa SMA SMA. Kalau kuliah gua males dengernya. Pusing dengan skripsi Mas. Nah, ya apa ya, dibilang SMA, ya Allah gue itu seorang yang botak ya, pala gue botak 3 tahun botak gitu kan, seorang paskibra gitu kan, yang eskulnya paskib gitu kan, yang kamu orang di kelas 10 gue jadi ketua kelas, kamu orang sering kumpul gue yang ada belajar pulang pelatihan paskib, apa enggak ngumpul di ruang OSIS, kumpul OSIS gitu aja, kamu orang masih sering kumpul, dibilang sumpah, tapi enak karena itu gue yang suka. karena itu lo yang suka. Gue itu ada beberapa eskul, ada rohis, paskib, OSIS. Gue nggak suka rohis karena gue mikir apa sih rohis ini di masjid aja kata gue. Kata gue masjid aja kata gue. Kata gue mau bebas, kata gue mau bebas. Inilah gue paskib mau OSIS gitu kan. Harusnya jangan milih OSIS sama paskib. OSIS paskib. Kalau rohis ya udah intinya 5 waktu kita jalanin aja gitu loh. Baca Quran bisa habis maghrib gitu kan. Tapi lu kalau malam apa ya lu mau kumpul OSIS mau paskib? Kan nggak bisa, kan? Bener-bener kayak. Jadi lu harusnya milih pas itu adalah kalau lu ingin bebas, lu bisa pakai ini. Oh, kayak gitu konsepnya. Oke, why kenapa lu botak? Nah, intinya lu kenapa milih botak? Selama 3 tahun lu sekolah lu botak. Ya kenapa harus botak? Karena paskib, peraturan paskib. Oh, jadi paskib harus botak. 0 1 1. Jadi 1 0 1. 0 1 1. Iya. 0 ini apa botak? Botak atasnya harus tipis. 1 sini. 1 pinggirnya tipis, kanan kiri. Oh, Ya, ataupun dibalik 0 1 0. Di kanan kiri 0 tipis, atasnya cuma jambulnya. itu Kayak kalau polisi-polisi, paskib. iya, kayak polisi-polisi itu. Oke. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu harus pakai PDL. Kalau pantopel, kalau kita pakai baju olahraga nggak boleh pakai pantopel, kita harus pakai cats. Jadinya pernah gue pakai bawa baju olahraga 1, baju putih abu-abu 1, sepatu 2, sepatu 2 gitu kan. Jadi kalau pakai baju olahraga, gue pakainya sepatu cat. Kalau pakai baju putih abu-abu, gue pakai pantopel. Ribet gak sih? Ribet. Dibilang ribet. Karena gue yang nggak suka. Karena gue di situ jadi pak lurahnya, jadi panutan, jadi contohnya, jadi ketuanya lah gitu kan. Dari kelas 10 itu menjadi pak lurah, dipilih sama senior itu gua gitu kan. Jadi pak lurah, jadi harus menyontohkan dengan baik gitu kan. Lo ingat gak sih waktu di kelas gue dilempar penghapus sama ibu seorang guru yang metal sama Vespa gara-gara ulah kamu orang suruh ngerjain tugas, ternyata berkeliaran di keluar kelas, mohon maaf, datang tuh naik Vespa. Gua duduk depan, ini guru, ini gua dilempar, tepak kena darahan, meja pernah digelimpangin.
temen lo goblok, gue sensornya mana sebelumnya pemirsa. Udah dikasih contekan apalan nih ya, tiba-tiba guru nanya, ini siapa yang nulis? Jaya pak. Gua yang kena lagi, padahal gua nggak ada di kelas ya, gua lagi ngikut perpisahan di museum, lagi menyiapin perpisahan untuk kakak kelas. Gue yang kena sampai gue pulang di sekolah dicoret nama gue, nggak boleh masuk kelas. Sumpah, jadinya kelas 10 itu yang senang-senangnya gue nggak dapet sih. Yang sedihnya aja nggak. Kelas 11. Aduh, lebih rumit. Ketemu temen yang batu, ketemu yang congornya gede. Ya Allah, kelas 11 itu. Tapi lo kangen nggak sih? Bilang kangen sih. Beda tapi kalau untuk sekarang mau nggak SMA sekarang lagi nggak mau. Zoom. Oh iya. Nggak asik. Kalau dulu kan kita ada ya walaupun kongek-kongekan ya, tapi secara langsung. Nah, kalau sekarang lo udah ngerjain tugas belum? Nyontek sih. Muncul di Zoom gitu, ya Allah. Gua aja selama kayaknya generasi Zoom sekarang nggak merasakan goblok yang segoblok-goblok. Enggak dong. Bener. Nyontek sampai buku ditutup. Iya. Pelit bener kan, nanya temen, udah belum lo gitu kan. Budak dianya. Kata belum, tiba-tiba ngumpul kan, ya Allah. Astagfirullahaladzim, pengen gue jegal palu apa pak aja rasanya gitu kan. Tapi ya mungkin mereka merasakan keseruannya di dunia lain kayaknya ya. Kalau setan dong. Kalau dunia kita kan secara live ya, secara live gitu ya. Jadi konge-kongekan secara live, terus nyontek secara live juga. Kejadian ada di kelas 11 sampai gue bilangin guru. Nggak betul. Ada yang pelit nggak bayar uang kas, ya Allah. Jajan sering banget ini. Sampai dibilangin wali kelas, ya Allah miskin, dasar anak miskin, nggak mau dibayar uang kas, nggak mampu. Lu sebutin namanya, sebutin. Ya Allah, adalah adalah orang muslimah katanya, muslim masjid bayar uang kas susah banget, ya Allah. Astagfirullah. Sampai ada yang lagi les tiba-tiba telat masuk, kamar ini telat masuk, saya sumpahin nggak lulus. Ya Allah, kenang-kenangan yang terindah. Tapi dulu itu kayak dipukul, digebuk, itu nggak ada yang sekarang baper gitu, nggak ada sih sebenarnya. Mungkin ada yang nuntut, lebih ketawa lah ya kayaknya dulu. Iya, mungkin ada yang nuntut ya, guru-guru segala macam, anak-anak yang pejabat mungkin ada yang nuntut, tapi kembali lagi kesalahan anaknya seperti apa. Kalau dia nggak mengerjakan tugas ya wajib dia nudit gitu kan, karena hak lo nggak dikerjain gitu. Tapi kalau sekarang naik cubit, aduin polisi kena, keluar duit akhirnya. Cuan. Oke. Nah, kalau ngomongin SMA nih, lu pernah terbully nggak sih? Dengan keadaan lu botak selama 3 tahun, anjir telur. Pernah. Dikatain apa? Botak. Dibilangin botak. Oh ya Allah, astagfirullah, kata gue. Ya udahlah, sabar aja. Dibilangin satpam, karena kan sepatu pernah kita juga. pernah dibilangin satpam karena sepatu kita kan pantopel. Iya. Dibilang dasar lu satpam. Lu jadi satpam aja, nggak usah sekolah gitu. Tapi gue yang menyikapi Ya udah biasa aja ya. gitu. Memang ini mau gue dah. Gitu. Nah, lu susah nggak sih nyari? Nah, ngomongin asmara deh, pengen gue nih, pengen tahu asmara tentang lu deh. Lu dulu di sekolah pernah punya pacar nggak? Pernah. Botak pernah punya pacar? Anjir nih botak. Pacar gue berkelas atas dan anak YP Unila dong. Bukan kaleng-kaleng, walaupun kita SMA di Kebon, ya pelosok. Tapi kita pacarannya yang anak kota dan anak SMA YP Unila. Kenapa dia mau sama lu? Sama-sama paskib. Sama-sama Iya. paskib. Karena kalau di paskib boleh pacaran harus sesama paskib. Tuh. Jadi pacaran di paskib itu bolehnya misalkan kita kelas 10. Iya. Pacarannya harus kelas 10. Nggak boleh di atasnya. Boleh di atasnya tapi yang cowok gitu. Misalkan yang cewek dapatnya kakak kelas gitu, nggak boleh misalkan dia cewek tapi dapatnya ada tingkat gitu. Kayak misalkan dia kelas 11 nih ceweknya, tiba-tiba dapatnya cowoknya kelas 10 itu nggak boleh. Wah, peraturan. Nggak mungkin dong yang cewek yang memimpin gitu kan, kan cowok yang memimpin gitu. Jadi kita harus sama-sama paskib. Jadi sudah tadi gue. Paskib itu penuh peraturan semuanya.
makan harus table manner, kartu harus ada buku saku yang merah yang nggak mau ngambil dulu, yang nggak boleh tahu buku Bukan itu passion kan. aku. Nah. Oh karena sesama paskib ya, jadi punya ceweknya juga Ya, paskib. pasti. Alhamdulillah laku sih. Laku Laku, ya. alhamdulillah. Nah kalau sekarang laku nggak sih? Kalau sekarang nggak mau pacaran Pak. Karena untuk apa pacaran tiba-tibanya ujungnya bukan calon istri kita. Rugi dong mau keluar duit, naktir makan, naktir shopping segala macam nggak mau. Lebih ke sana ya kalau sekarang ya. Mendingan kita punya teman, nyopingin teman, belanjain teman, kita gantian. Nanti kalau dia punya rezeki gantian. Tapi kalau temennya mau manfaatin kita doang, mohon maaf, gua nggak butuh yang nggak butuh temen. Oke, iya. Sendiri aja happy kok. Ya. Jadi kalau sekarang yang udah mungkin merasakan dunia kuliah atau udah kerja lah, ya, dia lebih memikirkan tentang kedepannya dia. Depannya. Nggak mikirin happy kayak SMA dulu. Wah, gue punya pacar nih, jadi ada yang ngebangunin. Entut. Kalau sekarang lebih ke Realitas sih iya, gitu kan, bener-bener. cuan gitu. Lu buat apa pacaran kalau ujung-ujungnya lu bakal Hoax, bakal putus gitu Iya. kan. Lu baru jadi istri gua, tiba-tiba yang belanja yuk, yang shopping, yang mohon maaf, gua nyari duit untuk gua sama emak gua, mendingan gua naktir Oke. emak gua, keluarga gua yang makan Iya, gitu iya. kan sih. Dibandingin gua naktir lu siapa Iya. gitu loh. Belum calon istri gua, kecuali lu istri gua. It's okay, gak apa-apa. Itu sih pemikiran Iya. gua, nggak tahu pemikiran cowok yang lain. Bukan ngejudge orang yang pacaran ya. Iya. No, gua tidak Iya. akan mengejudge. Itu karena hak kamu orang. Iya. Semua orang memiliki hak Bener. untuk menilai. Di otak gua, di otak lo berbeda. Karena otak itu sama-sama nggak sama. Bentuknya sama, Iya. tapi pemikirannya nggak sama. Kalau gua pemikirannya seperti itu. Yang kayak punya otak aja, alhamdulillah gua punya. Oke, gue mau denger dong closing statement lu nih ya tentang apa ya? Ya tentang tadi yang udah kita obrolin lah ya nih. Mau jadi pengusaha, lu kan nggak ada basic sama sekali kayak meng-MC ya. Lu belajar sendiri tuh. Oh, tidak. Oke. Belajar otodidak hingga sekarang akhirnya punya job sendiri. Ya. Ya kan? Dan banyak nih ya, banyak kayak termasuk gue sendiri nih mikir, aduh gue ini nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya gue insecure lah, insecure sendiri. Insecure. Iya, akhirnya gue Insecure. nggak berani mau ngapa-ngapain. Nah lu ada wejangan nggak sih buat kita lah ya, untuk yang anak-anak yang masih memikirkan negatifnya duluan lah ketimbang lu harus mikirin positifnya aja gitu. Ada nggak? Kalau untuk kata-kata terakhir ya, Jangan terakhir ya lu mau mati ya gitu. Maksudnya terakhir episode ini Iya. gitu kan, segmen ini Iya. mungkin suatu saat gue diundang lagi ya. Harus Iya. dong, karena banyak banget yang mau gue bicarain sama lu, karena ini sedikit banget coy. Well. Gitu. Apa ya untuk kata-kata sekarang, jangan pikir negatifnya dulu deh. Iya. Lakuin dulu, jalanin dulu, lu nggak tahu hasilnya, gitu kan. Tapi ingat, lakuin dengan benar, karena penyesalan itu bukan datangnya di Di awal, awal. tapi penyesalan jadi di akhir. Dan jadilah diri sendiri, be yourself. Jadilah diri lu sendiri dan yakin sama diri lu mampu. Gitu. Gak usah deh untuk meniru orang lain untuk apa. Intinya jadilah diri lu sendiri, lakukan dengan enjoy, dengan happy. Ya sih, Benar, gitu benar. aja sih. Dan jadilah remaja yang produktif. Ya. Nah, oke. Gue udah apa ya? Bener sih, apa kata lo? Bener. Jangan pernah lu mikirin kalau lu mau melangkah sesuatu ya, lu nggak usah mikirin negatifnya dulu deh. Ujung-ujungnya ya lu bakal jadi Bakal negatif. takut. Iya. Iya. Tapi kalau lu duluan buka dengan positif ya, pasti lu bakal semangat. Mantap 585 tambahan ya. Oh, ini kamera gua nih mau ngapain nih? Ngapain lo? Apain ya? Apa? Oke. Lu punya Instagram nggak sih? Ada dong. Sebutin dong. ade_sanjaya 01. Oke. TikTok dong, biar gue bisa TikTok. live TikTok dong. Famous juga ternyata kakak TikTok ini. ya. dong, gitu kan. Apa TikToknya? Ade Sanjaya 32. Oke. Nah itu isinya apa itu nari? Joget-joget aja sih, Oh, Mbak. cocok lah, cocok lah. Joget-joget. Nah kalau teman-teman di sini yang denger nih pengen make WO lu itu bisa mana?
boleh kontak ke gua, Hmm. DM ataupun WA, ataupun nanti langsung ke IG-nya 9 Pelita Project. Tuh, 9 Pelita Project, ataupun ke IG gua, @_sanjaya01. Mau nanya apa aja gue jawab, welcome. Gua nggak jawab cuma saat gua tidur. Oh, Nah, itu benar, aja. benar. Saat gua tidur, selagi gua ada waktu, selagi gua ada waktu, iya. selagi gua bisa balas, gua akan bisa balas. Sip. Selama lo hidup. Hah? Selama lo hidup. Selama gua hidup tentunya, kalau gua udah metong siapa yang mau balas, Pak? Oke. Thank you Kak Jaya udah mampir ke Oke, channel Ramayu, sama-sama. udah sharing ke teman-teman semua. Kita ya, apa ya? Udah dapat banyak wejangan ya, kayak tadi ngobrol. Banyak nggak sih, kayaknya sama-sama belajar sih, Ya. kita sama-sama belajar. Di langit ada langit lagi. Sama-sama kosong. Tapi thank you lo udah mampir ke channel gua dan udah sharing lah ya. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman semua langsung aja kunjungi tadi apa namanya? IG-nya, Iya. IG-nya 9 Pelita Pelita Project, Project. atau @_sanjaya01. Langsung aja di follow, jangan ragu-ragu. Lu mau belajar MC juga bisa langsung ke Kak Jaya ya, oke? Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Lamayu biar gue makin semangat ngedatengin tamu-tamu kece. Tetap di channelnya gua. Oke, gue Lamayu, dadah. Hai. Gue mau ngucapin makasih juga untuk Rebi.id sama Gobs Kopi dan 9 Pelita Project udah sponsorin kita hari ini. Wah, gokil banget nih. Tinggal follow aja Instagramnya, langsung aja kunjungi ya di Rebi.id dan gobskopi.id sama 9 Pelita Jaya. 9 Pelita Project. 9 Pelita Project. Dadah. Bye.